Ini bukan keinginan diri, tapi ini justru kebutuhan hati. Terkadang ada kalanya diri sudah tak ada kuasa lagi untuk melakukan apa yang dia ingini untuk orang yang ia kasihi. Ia hanya bisa melakukan ketika hati yang memberikan instruksi. Tapi sekarang, aku bisa apa? Aku harus apa jika memang ini sudah kebutuhan hati? Selama ini, hatiku sudah banyak kuabaikan, sudah jarang kuperhatikan, bahkan aku lupa jika di dalam diriku ada hati milikku sendiri yang harus aku beri bahagia. Aku baru sadar bahwa waktuku beberapa tahun yang lalu hanya kupergunakan untuk menjaga hati seseorang yang ternyata sama sekali tak menjaga hatiku. Aku tak tahu sebenarnya apakah memang nyata ada hatiku di hatinya. Aku selama ini hanya terbuai dengan semua kata manisnya, terlena akan wajah sucinya, dan terhipnotis dengan semua janji-janji bahagia yang keluar dari mulutnya. Aku bodoh, dan di sini dialah yang luar biasa pintar menyembunyikan semuanya, menyembunyikan semua kebusukan yang sebenarnya tertanam di dirinya sejak dulu, menutupi semuanya dengan penampilan luar yang sungguh Masya Allah jika orang melihatnya. Saat semua kebusukan itu jelas adanya dan keluar dari mulut manisnya, kuputuskan untuk aku membawa diriku pergi dari kehidupan sia-sia yang dulu kujalani bersamanya. Mungkin kalian berpikir bahwa aku bakalan hancur tak bersisa. Kali ini kalian salah. Aku pergi dengan penuh rasa syukur dan bahagia. Aku seperti dibawa oleh Tuhan kepada duniaku yang baru, duniaku yang lebih menghargai diri sendiri, duniaku yang ingin memenuhi kebutuhan hati dan tidak terus terbelenggu dalam kebodohan yang hakiki. Iya, sekali lagi aku memang pantas mengatakan diriku ini bodoh. Bodoh sekali bahkan. Tiap hari, aku selalu mencoba untuk membuang rasa curiga dan tak percayaku terhadapnya, hanya untuk membuat dia bahagia. Setiap saat, aku selalu mencoba untuk menjadi seperti apa yang ia minta. Bahkan, ketika aku tidak sengaja melakukan kesalahan terhadapnya, aku sangat-sangat merasa menyesal dan tak henti-hentinya menyalahkan diriku ini. Padahal, selama ini dia sudah sangat tega melakukan hal keji yang selama ini tidak pernah aku duga. Dan semua itu bisa ia bungkus dengan rapi tanpa aku ketahui sebelumnya. Mungkin jika aku jelaskan kepada semuanya, hanya ada 1 dari 1000 orang yang bisa menerima dan bisa kembali bangkit meneruskan hidupnya. Alhamdulillahnya orang itu adalah aku. Aku yang sekarang masih baik-baik saja tanpanya. Aku yang saat ini tak ada hentinya bersyukur sudah dipisahkan dari orang jahat seperti dia. Sudahlah, aku tak ingin membencinya. Karena walau bagaimanapun dia sudah pernah menciptakan senyum di wajahku. Walau dengan kata-kata manis yang padahal itu semua hanya kebohongan belaka. Yang ku mau saat ini, semoga Tuhan segera memberikan kesadaran kepadanya. Semoga Tuhan bisa menjadikan dia seseorang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Serta tak lupa aku selalu mendoakan dia bahagia dengan wanita pilihannya saat ini. Terakhir ku sampaikan untukmu, bahagia selalu ya. Bahagiakan dia yang sangat menyayangimu saat ini. Dia sangat sayang kepadamu. Buktinya, dia rela melakukan apa saja untuk merebutmu dari pelukanku saat itu. Jangan sakiti dia seperti kamu menyakiti aku. Karena aku tak tahu apakah dia masih bisa tersenyum sepertiku saat ini jika dia ada di
posisi aku. Terima kasih atas pelajaran penuh derita yang Engkau berikan kepadaku. Doakan aku segera mendapatkan seorang pengganti yang tidak akan menyakitiku seperti kamu. Aku pergi ya, aku pergi untuk memenuhi kebutuhan hatiku yang bukan kamu.